Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan coba mempresentasikan makalah Sejarah Peradaban Islam Modern mengenai sejarah lahirnya modernisasi dalam tradisi Barat yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Affandi MAG. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Yam Siti Maryamah, Nurul Aulia, Nurul Fitriani, dan Maya Maryam. Sejarah lahirnya modernisme dalam tradisi Barat. Munculnya istilah modernisme diawali dengan 4 faktor yang sangat dominan. Yang pertama, runtuhnya otoritas gereja sebagai legitimasi kekuatan religius atas persoalan-persoalan kekuasaan di Roma. Yang kedua, munculnya pemberontakan di beberapa wilayah Eropa seperti Italia, Inggris, dan Prancis, yang dimana pemberontakan tersebut dipelopori oleh Niccolo Machiavelli. Yang ketiga, yaitu lahirnya istilah Renaissance serta pengaruh abad pertengahan. Yang terakhir, yaitu munculnya filsafat modern yang dipelopori oleh René Descartes. Periode pramodern. Sejarah Islam adalah sejarah pemikiran pembaharuan. Para ahli ini menilai bahwa sejumlah karakter dan nilai tersebut sangat mempengaruhi perubahan sosial masyarakat Eropa dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Artinya, kemunculan era modern didorong oleh perubahan spirit dan cara berpikir masyarakat dan bertindak masyarakat tradisional. Berdasarkan deskripsi para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa modernitas menampung sejumlah nilai fundamental. Pertama, mengutamakan penilaian berdasarkan keberhasilan dan prestasi, bukan status. Kedua, menjunjung tinggi kerajinan, kehematan, ketenangan hati, kebijaksanaan, dan rasionalitas. Ketiga, berjiwa swasta. Keempat, berjiwa kreatif, inovatif, dan kesanggupan memecahkan masalah dan menggunakannya untuk tujuan ekonomis. Berkarakter dinamis, mampu merubah diri secara tepat dalam masa perubahan sosial yang cepat, dan mempunyai kapasitas untuk melihat diri sendiri dalam posisi orang lain. Deskripsi tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai sosial budaya bisa mendorong kepada kemajuan. Sejarah melukiskan bahwa capaian-capaian masyarakat Barat mengarahkan mereka kepada suatu kehidupan baru bernama kehidupan modern, dan fenomena ini muncul sebagai akibat dari penerapan suatu sistem nilai. Sistem nilai ini disebut oleh para ahli sebagai nilai-nilai fundamental modernisasi, yakni nilai-nilai muncul, tumbuh, dan berkembang selama periode modern sebagai nilai-nilai dasar pendorong kemajuan masyarakat Barat. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek-aspek modernisasi. Yang pertama yaitu bidang ekonomi. Ekonomi modern berorientasi pada efisiensi. Adapun ciri utamanya adalah kemampuan untuk memelihara pertumbuhan yang berkelanjutan. Sistem ekonomi tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut, di antaranya memiliki daya yang memungkinkan pengembangan dan penyerapan teknologi, yaitu gagasan-gagasan baru. Yang kedua yaitu peran industri dan jasa lebih besar dibandingkan pertanian. Yang ketiga yaitu ada keseimbangan antara modal manusia yang berkualitas dengan modal fisik. Yang kedua yaitu bidang mata pencaharian. Mata pencaharian kehidupan modern sebagian besar bertumpu pada sektor industri. Kehidupan modern menuntut menggunakan teknologi-teknologi modern dalam bermata pencaharian, sehingga kehidupan modern ini lebih banyak menggunakan tenaga mesin daripada menggunakan tenaga manusia. Yang ketiga yaitu bidang budaya. Tata kehidupan modern meliputi pola pergaulan dan ikatan-ikatan individual. Pola kultur masyarakat modern cenderung mengabaikan adat istiadat lama. Oleh karena itu, manusia modern cenderung memiliki pemikiran yang rasional dalam berperilaku. Selain itu juga, masyarakat modern dianggap mempunyai tingkat kebudayaan yang tinggi dan merupakan tempat pergaulan dari berbagai macam karakteristik seseorang. Yang keempat yaitu bidang politik. Sistem politik yang modern mampu mewadahi perbedaan paham dan pandangan yang dapat mengatasi dengan cara yang adil dan damai dalam aturan yang telah disepakati dengan hukum. Kelima yaitu bidang sosial. Pada masyarakat modern, kedudukan seorang itu dilihat dari prestasinya. Semakin orang banyak prestasinya atau semakin tinggi prestasinya seseorang, maka semakin tinggi pula peranan seseorang di dalam masyarakat.
Perkembangan sosial pada konsep modern merupakan pelengkap dari perkembangan ekonomi, yaitu bidang politik. Pada saat ini, kemajuan telah meningkatkan manusia pada taraf peradaban yang lebih tinggi, sehingga mendorong ditemukannya teknologi yang lebih canggih. Penemuan-penemuan tersebut ada yang dibarengi landasan dengan pengetahuan mengetahui sebab-musababnya. Akan tetapi, ada juga yang tidak diketahui asal-muasal atau sebab-musababnya, seperti obat-obatan tradisional di Cina yang saat ini tidak diketahui secara pasti bagaimana obat-obatan tersebut, namun dirasakan manfaatnya oleh banyak orang dan telah berkembang ribuan tahun. Bahkan manfaatnya itu telah dirasakan oleh banyak masyarakat yang memang obat-obatan tersebut itu bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Saya Maya Mariam, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai pengaruh modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Pengaruh modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan ini bisa menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu dampak positifnya. Yang pertama itu meningkatkan integrasi dalam masyarakat. Akibat proses modernisasi, pemikiran masyarakat akan lebih terbuka. Dengan begitu, masyarakat pun akan lebih mudah berkomunikasi dengan yang lainnya. Dengan begitu, integrasi pun akan semakin kokoh. Kemudian yang kedua itu memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses modernisasi ini bisa membuat manusia lebih menghemat waktu dan juga tenaganya. Kemudian yang ketiga itu ada meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi. Akibat proses dari modernisasi mempermudah masyarakat dalam mengakses internet. Dengan begitu, pengetahuan tentang kedua hal tersebut akan mudah didapatkan. Kemudian yang keempat itu meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Efektivitas di sini yang dimaksud adalah keberhasilan modernisasi dalam membawa manusia tepat ke tujuannya. Adapun efisiensi itu yang berarti modernisasi yang membawa manusia dalam ketepatan, kecermatan, dan kebergunaan. Kemudian yang terakhir itu pembentukan tata nilai dan sikap. Modernisasi memberikan manusia lebih menghargai dan juga membuka sesuatu hal yang baru. Adapun dampak negatif dari modernisasi itu yang pertama ada kesenjangan ekonomi dan sosial. Seperti contohnya adalah kemunculan kelompok sosial seperti pedagang kaki lima, pengangguran, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua itu ada pencemaran lingkungan. Seperti contohnya itu pencemaran sungai akibat limbah industri. Kemudian yang ketiga ada kriminalitas. Nah, tindakan kriminalitas ini menimbulkan kerugian pada pihak lain. Bisa saja menimbulkan kehilangan harta benda bahkan nyawa. Kemudian yang keempat itu westernisasi, yaitu berusaha mengikuti gaya Eropa dan Amerika atau kebarat-baratan. Kemudian yang terakhir itu moderalisasi, yaitu modernisasi terhadap tata sikap dan nilai terhadap seseorang itu tidak menimbulkan dampak positif saja ya, namun menimbulkan dampak negatif juga. Karena mereka yang salah mengartikan tentang modernisasi ini bisa saja mengikuti gaya atau perilaku yang sebenarnya tidak harus dan tidak tepat dijalankan pada tempat tinggalnya. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.